Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita belajar tentang persen. Persen itu biasa disimbolkan dengan ini. Bisa kan buatnya? Jadi apa sih persen itu? Persen adalah suatu bilangan atau pecahan yang berpenyebut 100 atau per 100. Tahu kan kalau dalam pecahan yang atas namanya pembilang, yang bawah penyebut. Jadi kalau misalnya persen itu per 100, gampangnya persen adalah per 100 atau suatu bilangan yang berpenyebut 100. Misalnya 3%. Kalau kita jadikan ke dalam pecahan biasa berapa ya? Ya betul, 3 per 100. Kemudian misalnya 67%. Kalau kita jadikan ke dalam pecahan biasa, maka hasilnya adalah 67 per 100. 50%. 50 per 100. Oke, gampang banget kan ya kalau cuma ngubah bentuk persen ke dalam pecahan biasa. Namanya persen adalah per 100. Misalnya ya gampang ya, 67%, berarti 67 per 100. Sampai di sini jelas? Oke. Kalau tadi kan gampang banget ya, misalnya 67% itu berapa sih kalau dijadikan ke dalam bentuk pecahan? 67 per 100. Nah, kalau misalnya ada pecahan nih, udah dalam bentuk pecahan, misalnya 1 per 20, itu berapa persen sih? Kayak mana ya cara mencarinya? Ingat, namanya persen adalah per 100. Berarti gimana caranya 1 per 20 ini kita jadikan per 100. Ingat materi sebelumnya tentang pecahan senilai. Oke, kalau ingat gampang banget, apalagi kalau kalian sudah paham dan hafal perkalian, itu gampang banget. 1 per 20 sama dengan titik-titik per 100 ya. Ingat ya materi tentang pecahan senilai. Kira-kira 20 ini dikali berapa ya? Kok bisa 100? Kali berapa coba? Betul, 20 dikali 5. 20 dikali 5 hasilnya 100. Dan kalau dalam bentuk pecahan senilai, kalau misalnya yang bawah dikali 5, berarti yang atas juga harus dikali 5. 1 kali 5 berapa? 5. Gitu ya. Jadi 1 per 20 sama dengan 5 per 100 atau 5% gitu. Lagi nih, kalau misalnya 1 per 4 berapa ya? Berapa persen? Nah, kita jadikan juga per 100. Kita cari pecahan senilainya. 4 dikali berapa ya kalau bisa hasilnya 100? 4 dikali berapa coba? Coba bantu dicari coret-coretan. Ada udah ketemu tuh. 4 dikali 25, betul. Jadi 4 dikali 25 hasilnya 100. Kalau bawah dikali 25, berarti yang atas juga dikali 25. Berapa 1 dikali 25? Ya, 25. Jadi 1 per 4 sama dengan 25 per 100 atau 25%. Gampang banget ya. Misalnya lagi 7 per 25 itu kita jadikan persen berapa ya? Ingat, namanya persen per 100. Ingat banget ya, namanya persen itu per 100. Jadi kalau misalnya 7 per 25 kita jadikan ke dalam bentuk persen, berarti pernya ini adalah per 100. Kita cari pecahan yang senilai. 7 per 25 sama dengan titik-titik
dikali 4 berarti yang atas juga dikali 4. Berapa 7 kali 4? 28. Jadi 7 per 25 sama dengan 28 per 100 atau 28% gitu. Gampang banget kan? Yang penting kalian itu hafal perkalian. Baik, selanjutnya kita akan menyederhanakan bentuk persen. Jadi bentuk persen itu dapat diubah ke bentuk pecahan biasa dengan cara menyederhanakannya. Misalnya nih, 25%. Kita sederhanakan. Sebelumnya kita ubah dulu ke dalam pecahan. 25% itu kalau kita jadikan pecahan biasa berapa per berapa? 25 per 100. Kalau misalnya kita sederhanakan, masih ingat kan pelajaran sebelumnya juga tentang menyederhanakan pecahan. Namanya menyederhanakan itu harus dijadikan pecahan yang lebih kecil itu sampai pecahannya nggak bisa dibagi lagi. Nah, 25 per 100 itu kalau kita jadikan pecahan biasa, sama-sama dibagi berapa nih misalnya? Ya, kalau misalnya bisa langsung bisa sama-sama dibagi 5, atas bagi 5, bawah bagi 5. Berapa? 25 dibagi 5? 5. Per 100 dibagi 5 berapa? Ya, 4. Bukan 4 dong. 100 dibagi 5, 20. Nah, kira-kira 5 per 20 itu masih bisa kita sederhanakan lagi nggak ya? Bisa. Apa ya? Kalau bisa dibagi berapa dong? Iya, betul. Dibagi 5. Sama-sama dibagi 5. Berapa? 5 dibagi 5? 1. 20 dibagi 5? Berapa? 4. Iya. Jadi, kalau 25% kita sederhanakan menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah ini 1 per 4 gitu. Lagi nih misalnya, kalau 50% kita jadikan pecahan biasa, jadi berapa dulu? Ya, jadi 50 per 100. Kemudian kita sederhanakan nih, sama-sama dibagi berapa coba? Bagi 10. Oke, baik. Coba sama-sama kita bagi 10 ya. Berapa 50 dibagi 10? Ya, 5 per 100 dibagi 10. Oke, betul. Nah, 5 per 10. 5 per 10 ini masih bisa disederhanakan lagi nggak ya? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi 5. Sama-sama dibagi 5. Jadi 5 dibagi 5 berapa hasilnya? 1 per 10 dibagi 5 berapa? 2. Jadi bentuk sederhana dari 50% adalah 1 per 2. Gimana? Jelas ya? Gampang banget kok, yang penting udah tahu caranya. Nah, selanjutnya coba kalian kerjakan soal-soal berikut ya. Yang 1, ubahlah ke bentuk pecahan biasa. Yang A, 25% sama dengan berapa? Ingat ya, pecahan biasa tuh maksudnya berapa per berapa. Yang B, 37%. Kalau dijadikan pecahan biasa gimana? Gampang banget kalau nomor 1. Kemudian nomor 2, ubahlah ke bentuk pecahan paling sederhana. Ingat, pecahan yang paling sederhana adalah pecahan yang gak bisa dibagi-bagi lagi ya. 35%. Kita jadikan pecahan biasa dulu berapa? Ya, 35 per 100. Kemudian 35 per 100 itu kita sederhanakan lagi. Jadi berapa coba? Sama-sama dibagi berapa? Angka atas sama yang bawah. Gampang banget ya. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung
WA pribadi ke Ibu ya. Baik, sampai di sini penjelasan dari Ibu, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.